Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Apa kabar untuk kita semua? Semoga di hari ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik-baik saja, dan hari ini kita akan diberangkatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini. Karena itu kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel 16 ayatnya yang ke-9. Demikianlah bunyinya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dari Taman Eden, kuasa dosa begitu besar. Walaupun dosa itu berasal dari kata 4 huruf, dan 1 kata, tetapi dosa itu punya kuasa untuk merusak sendi-sendi kehidupan, untuk membuat manusia sangat menderita, tidak bahagia, bahkan kehilangan sukacita. Dosa telah merusak persekutuan, kebahagiaan, baik itu keluarga, baik itu persekutuan kecil, ataupun itu persekutuan besar. Saudara, ketika kita berbicara dosa, sebenarnya apakah dosa itu? Dosa itu adalah ketidaktaatan kepada Tuhan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dosa itu adalah keinginan-keinginan daging yang muncul di dalam diri manusia, sehingga melupakan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia. Sehingga saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka akibatnya adalah rusaknya hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dia tidak tentram dengan dirinya sendiri, tidak damai dengan dirinya sendiri. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, sehingga ada tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan ending orang yang tetap di dalam dosa pastinya adalah hukuman dunia, dan pastinya juga adalah hukuman di hari esok, yaitu hukuman kekal yang sifatnya selama-lamanya. Karena itu saudara, sepanjang kehidupan dunia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi adalah dosa yang lain seperti mata rantai yang terus mengikat kehidupan manusia. Disinilah pentingnya peranan Tuhan. Tuhan punya inisiatif untuk menyelesaikan dosa kita. Dosa kita yang digambarkan dalam perjanjian lama itu, dia merah seperti kermizi. Bahkan dikatakan dosa itu telah menyatu dengan darah kita, yang dimana darah kita itu mesti dibersihkan. Ini sebuah gambaran bahwa dosa yang telah menyatu ke dalam seluruh kehidupan kita, seluruh alat-alat tubuh kita, jiwa dan pikiran, yang telah dosa yang telah merasuk jiwa dan pikiran kita, ini perlu dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan menyelesaikan dosa kita. Dia bersihkan dosa kita dengan cara mengampuni kita, saudara. Mengampuni setiap dosa, setiap kekurangan kita. Lewat apa? Lewat kasih-Nya yang besar. Nah, di sini saya mau katakan letak kasih Tuhan itu berperan besar, punya dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita. Kalau dosa merusak sendi-sendi kehidupan manusia, demikian kasih Tuhan besar justru punya dampak yang sangat luar biasa, mengembalikan sendi-sendi kehidupan manusia menjadi penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kita dipulihkan, saudara. Hubungan kita dengan diri kita sendiri dipulihkan, hubungan kita dengan sesama dipulihkan, dan hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Ketika saudara, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang
lewat pengorbanannya, yaitu di kayu salib. Yesus yang tersalib di Golgota, Dia membersihkan seluruh dosa kita yang telah menyatu dengan darah dan jiwa kita sendiri. Lewat darahnya yang tercurah di Bukit Golgota, membersihkan seluruh darah, seluruh kehidupan kita. Sehingga saudara kita menjadi bersih, kita menjadi dipulihkan, hidup kita lebih bahagia, hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih berguna untuk diri kita, untuk sesama, dan untuk Tuhan. Sehingga saudara, apa yang terjadi seperti yang dituliskan di dalam Roma 12 ayat 1. Ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita telah diampuni oleh Tuhan, bahkan kita telah diurapi oleh Tuhan, maka hidup kita menjadi persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, dosa tidak membawa kebaikan bagi Tuhan, bagi kita. Dosa membawa kesengsaraan bagi kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Hari ini kita mohon pengampunan Tuhan, untuk Tuhan membersihkan hidup kita, mengurapi kita. Maka yang ada adalah kekuatan, maka yang ada adalah saudara damai sejahtera. Yang ada adalah pembersihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dibersihkan, maka kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita dengan damai dan sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini lewat firman Tuhan, mari kita yakini firman hari ini. Dan Tuhan yang sudah melayakkan kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah memulihkan keadaan kita. Kita bersyukur hari ini dan kita sambut kebaikan Tuhan dengan iman, dengan kasih kita kepada Dia. Maka saudara, hidup kita akan berarti di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan yang sudah membebaskan kita dari belenggu, dari ikatan dosa kita lewat kuat kuasa daripada darah Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang penuh kasih dan rahmat, yang menyelesaikan dosa kami. Dunia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dosa kami, hanya Tuhan saja. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami, menggerakkan kami setiap hari. Ketika kami bermasalah dengan hidup kami datang kepadamu, kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu, dan Tuhan mendamaikan kami, membereskan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak hingga para lansia. Bebaskan kami dari ikatan dosa kami. Biarlah hidup dalam anugerah Tuhan saja, dalam kasih kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan baru setiap kami. Berkati aktivitas seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, supaya lewat aktivitas itu kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.